Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Anggraini, lalu rekan saya Habibah Melinda Rizkina, lalu Helena Ade Trianovita, dan yang terakhir adalah Muhammad Samsul Bahri. Kami dari kelompok 4 akan melakukan presentasi hasil dari pekerjaan kelompok kami. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjadi moderator pada presentasi hari ini. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kami akan langsung menyampaikan materi presentasi dari kelompok kami mengenai analisa pasar. Materi yang pertama akan langsung disampaikan oleh rekan saya, Habibah Melinda Rizkina. Untuk Habibah, dipersilahkan untuk menyampaikan materi yang pertama. Analisa pasar. Analisa pasar adalah suatu kegiatan penganalisisan atau penyelenggaraan untuk mempelajari berbagai masalah tentang keadaan pasar. Analisis pasar ini termasuk penilaian kualitatif dan kuantitatif dari suatu pasar. Ini dapat digunakan untuk melihat kondisi pasar lebih dalam, baik dari segi volume dan nilai, berbagai segmen pelanggan dan pola pembelian mereka, persaingan lingkungan ekonomi, serta hambatan untuk masuk ke pasar tersebut. Tujuan utama analisis pasar salah satunya adalah untuk menentukan kebutuhan konsumen yang ingin dipenuhi oleh perusahaan, dan untuk menentukan bagaimana merancang dan menentukan penawaran untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ada beberapa langkah yang harus diketahui sebelum melakukan analisa pasar agar hasilnya maksimal, yaitu A. Menentukan pasar yang relevan. Kita harus memahami pasarnya terlebih dahulu. Biasanya, terdapat banyak jenis produk yang ada di pasaran memiliki pilihan alternatif lain. Contohnya, dalam bidang transportasi umum pesawat, yaitu Garuda Indonesia dan Citylink adalah maskapai penerbangan yang bisa menjadi substitusi satu sama lainnya. Sedangkan kereta api yang memiliki jadwal banyak adalah menjadi pilihan alternatif bidang transportasi umum pesawat terbang. B. Menganalisa permintaan primer. Dari contoh pesawat terbang dengan kereta api tersebut, maka kita bisa menganalisa terhadap keinginan atau kebutuhan konsumen tersebut. Faktor apa yang menjadi mereka memilih salah satu transportasi tersebut. C. Menganalisa permintaan selektif. Dalam hal ini, kita harus bisa melakukan analisa terhadap konsumen yang loyal terhadap salah satu merek. Apa yang menjadi dasar mereka memilih merek tersebut. D. Analisa pasar untuk menetapkan segmen pasar. Jika semua data yang dicari sudah terkumpul, maka kita hanya perlu mengelompokkan konsumen kepada segmen-segmen yang sesuai agar produk yang kita miliki tidak salah sasaran. E. Menganalisa persaingan. Kita juga dapat membandingkan tingkat persaingan terhadap produk yang kita miliki, agar nantinya produk yang dimiliki tidak kalah saing dengan lainnya saat di pasaran. Maka, kita cari semua kelebihan dan kelemahan dari produk pesaing, kemudian diimplementasikan kepada produk yang kita miliki sehingga produk kita bisa lebih baik dari pesaing. Yang terakhir, analisa pasar untuk identifikasi target potensial. Lakukan identifikasi konsumen yang potensial guna menciptakan konsumen yang puas dan loyal dengan produk yang kita miliki. Manfaat analisa pasar. A. Mendapatkan konsumen. Melakukan analisa pasar dengan benar dan tepat membantu bisnis mendapatkan konsumen karena semua telah diperkirakan matang untuk menyasar pasar tersebut. B. Melihat persaingan. Analisa pasar dapat membantu bisnis untuk mengukur kelemahan dan kelebihan pesaing dalam bisnis yang ada di sekitar kita. C. Memanfaatkan peluang. Dengan analisa bisnis, bisa menentukan bisnis yang cocok dan peluang yang memiliki prospek yang baik untuk ke depan. D. Mengurangi resiko. Dengan memanfaatkan analisa pasar di sebuah bisnis, maka akan mengurangi resiko terjadinya kegagalan produk ataupun bisnis yang gagal. E. Rencana jangka panjang.
Dengan analisa pasar, maka sebuah bisnis dapat mengetahui langkah-langkah jangka panjang yang akan sangat berpengaruh bagi perusahaan dan bisnis untuk mencapai kesuksesan. F. Menjadi sebuah tren bisnis. Dengan memanfaatkan analisa pasar, dapat memunculkan ide-ide baru yang dapat menjadi tren baru di dunia bisnis. Yang terakhir, mendapatkan keuntungan dengan cepat. Analisa pasar dapat membuat bisnis mendapatkan keuntungan dengan cepat karena kerugian yang ada akan sangat minimum dibandingkan jika tidak menganalisa pasar. Baik, terima kasih Habibah Melinda Rizkina. Materi yang selanjutnya akan langsung disampaikan oleh Helena Ade Trianovita. Untuk Helena, dipersilahkan untuk melanjutkan materi yang selanjutnya. Aspek penting analisis pasar. A. Segmentasi demografis. Segmentasi demografis dibedakan berdasarkan lokasi, usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan. Dari hasil ini dapat membantu perusahaan memahami perilaku konsumen. B. Target pasar. Setelah melakukan segmentasi pasar, perusahaan akan menentukan sekelompok orang untuk menjadi target utama pasar. C. Kebutuhan pasar. Selanjutnya yaitu kebutuhan pasar, jadi setiap perusahaan harus memahami hal-hal apa saja yang menjadi penggerak bisnis yang dilihat dari permintaan produk yang ada di pasar. D. Kompetisi. Di dalam bisnis tentu ada yang namanya kompetisi, atau artinya bersaing, dan membandingkan para pesaing yang dilihat dari harga, kualitas, layanan, dan lain sebagainya, sehingga perusahaan mengerti cara memposisikan diri di pasar. Regulasi. Regulasi berkaitan dengan aturan-aturan yang dapat berdampak langsung terhadap bisnis, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Regulasi yang berkaitan dengan bisnis misalnya ekspor-impor, perpajakan, manajemen karyawan, dan sebagainya. Menganalisis pasar tentunya merupakan hal yang penting harus dilakukan untuk mempermudah kita dalam mendapatkan target konsumen yang diinginkan dalam sebuah perusahaan. Dalam menganalisa pasar, tentunya terdapat perbedaan. Maka kita harus dapat membedakan antara pasar konsumen dan pasar bisnis. Pasar konsumen merupakan sekelompok pembeli yang membeli barang-barang untuk dikonsumsi sendiri, bukan untuk diperjualbelikan kembali atau diproses lebih lanjut lagi. Biasanya yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga atau non-bisnis. Pada pasar konsumen perilaku, pembelian dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, pribadi, dan psikologis. Namun faktor yang paling berpengaruh adalah faktor budaya. Hal itu menjadikan setiap orang pastinya mempunyai keinginan yang berbeda. Dalam budaya, terdapat subbudaya yang lebih menampakkan identifikasi dan sosial, yaitu agama, kebangsaan, ras, dan wilayah geografis. Faktor lain yang mempengaruhi juga yaitu sosial yang terkait dengan lingkup keluarga maupun status sosial. Kemudian faktor pribadi yang melingkup usia, pekerjaan, lingkungan ekonomi, dan gaya hidup sehari-hari. Contohnya, bisa kita ambil dari kehidupan kita sehari-hari saat kita membeli sabun, sampo, mie instan, dan lain-lain. Kemudian kita pergunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sendiri sehari-hari. Bisa juga diberikan kepada orang lain untuk dijadikan hadiah bantuan pokok atau lainnya. Pasar bisnis atau business market merupakan sarana transaksi organisasi yang membeli barang atau jasanya yang nantinya akan digunakan untuk memproduksi produk atau dengan tujuan yang lain, seperti dijual kembali atau disewakan kepada orang sehingga mendapatkan laba dari transaksi tersebut. Bahkan bisa dipasarkan kembali kepada pihak lain. Industri utama yang membentuk adanya pasar bisnis adalah pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, perusahaan manufaktur, dan konstruksi, transportasi, komunikasi, sarana umum, perbankan, keuangan, dan asuransi, distribusi, dan lain-lain. Contohnya, dalam proses produksi dan penjualan sepatu, penyalur kulit sepatu mentah harus menjual kulit mentah ke penyamak. Lalu penyamak menjual kulit sepatu yang sudah disamak kepada pabrik sepatu. Lalu pabrik sepatu menjualnya kepada pedagang grosir, kemudian pedagang grosir menjual sepatu kepada pengecer yang telah berlangganan dengan mereka, hingga akhirnya dibeli oleh para konsumen. Baik, terima kasih Helena.
Materi yang selanjutnya akan langsung disampaikan oleh Muhammad Samsul Bahri. Untuk Muhammad Samsul Bahri, dipersilakan untuk menyampaikan materi yang selanjutnya. Contoh kasus analisis pasar PT Sido Muncul Tbk. PT Sido Muncul Tbk adalah pabrik jamu berstandar farmasi karena telah menerima 2 sertifikat, yaitu sertifikat cara pembuatan obat yang baik dan sertifikat cara pembuatan obat yang baik juga. Jadi dengan sertifikat tersebut PT Sido Muncul dapat ditempatkan sejajar dengan industri farmasi dan menjadi PT Sido Muncul Tbk menjadi satu-satunya perusahaan jamu yang berstandar farmasi. Pasar PT Sido Muncul Tbk. Jadi pasar atau pangsa pasar PT Sido Muncul Tbk ditujukan untuk masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan, perkotaan, modern, berpendidikan, menengah bawah ataupun atas, pekerja kantoran ataupun pekerja lain dengan berbagai bidang, anak muda dan semua kalangan masyarakat di Indonesia. PT Sido Muncul Tbk membuat produk jamu digemari karena manfaatnya serta pengemasan yang praktis. Contoh pembelian konsumen PT Sido Muncul Tbk. A. Pengenalan kebutuhan. Konsumen membeli tolak angin karena kebutuhan seperti tidak enak badan dan masuk angin. B. Pencarian informasi. Lalu konsumen akan mencari informasi sesuai dengan kebutuhannya dalam menggunakan produk Sido Muncul dengan mencari informasi melalui website resmi Sido Muncul dan berbagai media informasi lainnya. C. Evaluasi alternatif. Karena banyak pesaing yang memproduksi produk sejenis dengan produk PT Sido Muncul Tbk, konsumen pun mulai produk mana yang lebih bermanfaat untuk diri konsumen dan juga melihat harga serta cara dalam mendapatkan produknya. D. Keputusan pembelian. Jadi setelah konsumen membandingkan berbagai aspek, konsumen pun memilih membeli produk PT Sido Muncul Tbk karena cocok dengan berbagai pertimbangan yang ada pada konsumen. E. Perilaku pasca pembelian. Jika konsumen puas dengan produk, maka mereka akan membeli produknya secara berulang. Tetapi jika tidak puas atau kurang puas dengan produk, maka mereka tidak akan mengulang pembelian untuk produk yang sama. Kesimpulan, analisis pasar merupakan suatu kegiatan penganalisisan atau penyelenggaraan untuk mempelajari sebagai masalah tentang keadaan pasar. Jadi analisis pasar sangat penting bagi perusahaan karena memudahkan perusahaan dalam menentukan sebuah target yang telah dirancang oleh perusahaan dari persetujuan bersama untuk mencapai keuntungan tujuan utama. Dari menganalisis pasar ini adalah untuk menentukan kebutuhan konsumen yang ingin dipenuhi oleh perusahaan serta untuk menentukan penawaran untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dan juga untuk mengetahui apakah barang tersebut nantinya dikonsumsi sendiri atau akan dijual kembali. Maka, menganalisis pasar bisa menentukan keberhasilan suatu perusahaan dalam jangka panjang dan seorang manajer pasar harus bisa mengembangkan kreativitas yang dimiliki demi masa depan perusahaan tersebut. Baik, sekian dari kelompok kami. Jika ada hal yang ingin ditanyakan atau ingin dipertanyakan, silahkan untuk ketik pertanyaan kalian di kolom chat. Terima kasih. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan.